Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solihah hari ini? Masih semangat kan belajarnya? Ya meskipun kita tetap di rumah, tetap semangat ya belajar. Ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik di subtema kedua, pembelajaran tentang sumber daya alam hayati dan sumber daya alam. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi sumber daya alamnya yang tersebar hampir di seluruh Nusantara. Sumber daya alam tersebut ada yang dapat dinikmati secara langsung dan ada pula yang harus diolah terlebih dahulu. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Namun, potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu persebarannya tidak merata di setiap wilayah kepulauan di Indonesia. Ada yang memiliki sumber daya alam hayati tertentu saja, tapi memiliki banyak sumber daya alam non-hayati. Atau ada yang memiliki sumber daya alam hayati yang melimpah, tapi kurang memiliki sumber daya alam non-hayati. Karena kondisi dari setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia itu sangat berbeda. Ada pulaunya yang subur, ada yang tandus, dan ada yang kering, ada yang pegunungan. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya antara sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari benda yang tak hidup yang sebenarnya bisa diolah oleh manusia menjadi barang yang berguna baginya, seperti tanah, bebatuan, serta bahan-bahan tambang yang diambil dari dalam. Nah, beberapa contoh dari sumber daya alam hayati ada padi, rumput laut, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian sudah bisa mencari contoh di sekitar kalian sendiri. Sedangkan sumber daya alam non-hayati ada semen, ada batu bara, ada nikel, ada emas, dan lain-lain yang diambil dari dalam perut bumi. Misalnya bensin, ada beberapa contoh yang lain, oli. Berdasarkan keberadaan dan kelestariannya, sumber daya alam itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sumber daya alam abadi, yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam abadi? Sumber daya alam abadi adalah sumber daya yang tidak akan pernah habis dan akan selalu ada di muka bumi ini meskipun kita menggunakannya secara terus-menerus. Nah, apa saja contohnya? Itu panas matahari atau sinar matahari, dan yang kedua adalah angin. Nah, kedua sumber daya ini tidak akan pernah habis meskipun kita menggunakan sepuas-puas. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya yang dapat dan mudah didapatkan. Dan jika habis, untuk bisa mendapatkannya kembali hanya butuh beberapa tahun saja. Ini artinya kita bisa mengolahnya kembali atau mengadakannya kembali dalam waktu yang
singkat. Contohnya tumbuhan dan selanjutnya yang terakhir adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini maksudnya adalah jika habis, sumber dayanya jika digunakan dan habis, maka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa mendapatkannya kembali. Ada yang bahkan butuh waktu sampai puluhan tahun dan ratusan tahun. Contohnya minyak bumi. Butuh waktu beratus-ratus tahun untuk bisa menghasilkan minyak bumi. Contoh minyak bumi itu misalnya bensin, solar, oli, minyak tanah, dan aspal. Ada batu bara, ada emas. Sekarang setelah mendengarkan materi, maka kita akan mengerjakan tugas. Tugasnya ini ada 2. Yang pertama, tuliskan sumber daya alam apa saja yang sudah pernah kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana cara kamu memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Apakah langsung dimakan atau langsung digunakan atau butuh proses untuk menggunakan sumber daya alam tersebut. Setelah itu tuliskan di buku tulis dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.